Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sehat walafiat. Semoga pemirsa juga sekalian demikian adanya sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Allah lah yang menurunkan as-sakinah, rasa tenang, kebahagiaan dalam diri setiap hambanya. Lebih sering kesempurnaan kebahagiaan itu dalam rumah tangga. Bila seseorang berumah tangga, ini yang dimaksud oleh ayat Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketentraman. Pemirsa sekalian, menyebut ketentraman, kita merasa sudah ikut itu. Baru disebut saja sudah membahagiakan itu. Kalau kita menyebut tentram, bahagia. Dalam rumah tangga itu akan sangat terasa. Kenapa agama menggambarkan hal itu dalam rumah tangga? Karena Allah tidak menciptakan manusia ini satu pun sempurna kalau sendiri. Bahwa bentuk sebaik-baik, iya, Allah ciptakan kita ini sebaik-baik bentuk. Tapi tidak ada yang sempurna dari segi kebutuhan. Nah, seorang laki-laki, sebaliknya seorang perempuan, itu masing-masing ada kehebatan, ada kekuatan, ada potensi, tapi juga butuh. Nah, kebutuhan ini melahirkan sebuah ketenangan yang utuh kalau saling berfungsi. Fungsinya apa? Fungsinya oleh Al-Quran ditegaskan begini. Istrimu itu pakaianmu. Suamimu itu pakaian bagimu. Coba kita analisa pemirsa sekalian secara terbatas saja. Yang mudah ditangkap logika kita. Apa artinya pakaian? Pakaian itu melindungi kita dari perubahan cuaca yang drastis. Terlalu panas, pakaian yang melindungi kita. Terlalu dingin, juga pakaian. Agama menegaskan atau Al-Quran mengungkapkan bahwa istrimu itu pakaianmu, pelindungmu. Tapi tidak titik itu ayat. Tapi suamimu juga pakaianmu, pelindungmu, seimbang. Tidak ada yang di atas. Hajat duluan saja disebut suami tadi. Itu oleh Al-Quran disebut sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mengangkat tema menjaga aib dalam rumah tangga. Karena butuh kedewasaan dalam berumah tangga itu. Isyarat Al-Quran yang saya ungkap tadi itu seringkali ada pihak yang egois. Kalau dia terpenuhi kebutuhannya, dia merasa sebagai suami, dia abaikan istrinya. Bahkan sering diungkap kelemahannya. Dia lupa bahwa kelemahan dia sesungguhnya tidak mampu melindungi istrinya. Apa yang dia cerita kalau bercerita ini? Jadi kelemahan sesungguhnya siapapun pihak yang menceritakan
keaslian, kita bisa pakai bahasa begitulah. Ternyata cantiknya, gagahnya kalau dia berpakaian di tengah orang, pakai nasi lengkap, pakai jas. Ternyata kalau tidur ada bebeknya. Misalnya ini. Siapa yang bilang tidak? Itu ada, pemirsa. Tapi jangan merasa yang pakai dasi dalam hal ini suami, melihat istrinya seringkali ada begitu. Ini maaf, ini terbuka. Saya sengaja pancing seperti ini agar tidak ada yang merasa dialah sempurna lalu mengabaikan menceritakan keaslian pasangannya. Apalagi yang lebih dari sekedar ini. Karena itu seringkali ada. Fenomena sekarang ini seringkali kita merasa sempurna. Diterima di lingkungan kita. Kita gampang bercerita pasangan hidup kita. Masya Allah. Gagahnya dia bercerita, padahal temannya ketawai dia. Kau cerita itu, kau dirimu tuh kau cerita. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Izin kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang membangun rumah tangga itu harus diawali oleh sebuah wawasan. Modal berumah tangga adalah wawasan yang cukup, memahami tanggung jawab masing-masing. Memahami ayat tadi, bahwa itu saling melindungi. Karena begini, kalau bukan dengan kesabaran, hanya bayangan kesempurnaan yang kita harapkan, nah itu semua hanya pandangan dari yang belum asli sebenarnya. Nah, setelah berkeluarga seseorang, maka yang akan ada adalah aslinya watak dan perilaku masing-masing. Saya gambarkan secara gurauan tadi. Cara tidur, cara bicara, cara makan. Sangat beda dengan apa yang kita selfikan itu. Sangat beda dengan apa yang kita tampakkan di medsos, di Facebook, di Instagram kita itu. Sangat beda. Nah, kalau ini diceritakan, maka menurut agama begini. Saya mau bacakan satu prinsip agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat dalam surah An-Nur. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha. Ini watak, ini perilaku yang harus mengontrol kedua belah pihak saja. Sesungguhnya orang-orang yang senang an tasyi'al fahisha. Tasyi'a itu menyebar. Dia bergurau. Dia enteng-entengkan menyampaikan. Al-fahisha, hal-hal yang tidak baik. Tentu secara umum. Lebih-lebih kepada pasangannya. Fil ladzina amanu. Sementara yang dijelek-jelekkan itu, disiar-siarkan kekurangannya itu, orang beriman. Suami kita orang beriman, istri kita juga orang beriman. Karena tidak mungkin kita berpasangan nikah kalau beda agama, tidak sah. Nah, kawin itu orang beriman. Nah, lahum adzabul azim, jahim. Dia akan masuk ke neraka jahim. Ayat ini menegaskan bahwa kesenangan mengumbar aib keluarga sendiri itu sangat dicelah dalam agama. Saya lanjutkan hadisnya pemirsa sekalian. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa suami yang baik atau suami terbaik adalah yang memahami, mengetahui, serta bertanggung jawab dan melindungi istrinya.
Sebaliknya juga demikian. Istri yang baik adalah yang memahami karena dia mengetahui keaslian watak suaminya, maka dia sembunyikan kekurangannya, aib-aibnya. Pemirsa sekalian, saya lanjutkan lagi hadisnya biar full dalil. Diriwayatkan oleh Muslim. Sa'id Al-Khudri bahwa manusia yang ini kencang ini, sejelek-jeleknya manusia, tentu dalam hal ini laki-laki atau suami. Tapi mafhumnya juga begitu. Adalah seorang pria yang menggauli istrinya. Kemudian ia beberkan. Maksudnya begini. Seseorang entah apa motivasinya. Berguraukah atau memang karena jengkel. Asal ada jengkelnya dia cerita kelemahan istrinya. Pulang ke rumah berfungsi lagi sebagai suami. Ini luar biasa ini. Ini kenapa kita peringatkan pemirsa sekalian. Al-Quran itu kalau menceritakan, menyampaikan sesuatu berarti perilaku itu ada. Untuk memperingatkan kita semuanya. Jadi, ada laki-laki yang demikian, ada suami yang demikian. Sebaliknya, juga ada istri yang demikian. Jengkel, dia cerita ke tetangga. Tetangganya tidak bertanya. Karena tetangga yang baik tidak menanyakan hal-hal yang pribadi, bukan sebatas norma-norma kemasyarakatan. Itu juga kalau ada masyarakat tanya pribadi keluarga, untuk apa? Yang boleh ditanyakan bagaimana kesehatan. Ini juga penyakit ini. Dia tahu itu yang dia investigasi. Yang satunya juga terpancing, pemirsa sekalian. Karena kita angkat ini, kita mau perilaku yang demikian, yang bahasa tegasnya itu rendah, terhina dalam agama, seorang suami. Karena ada sesuatu, dia keluar rumah, dia cerita, dia tidak sabar untuk sekedar keluar dari rumah untuk tidak marah. Ya mungkin karena kalau di rumah sumpek rumah, nggak berhenti bicara misalnya nih. Sabarlah, keluarlah, tapi bukan untuk cerita ke orang. Logikanya gini, kalau suami menceritakan aibnya istri kepada orang, itu selesai enggak? Dikasih solusi apa tidak? Mungkin iya. Karena kita merasa berkata curhat nih. Curhat, sekedar curhat. Tapi selesai enggak itu? Boleh jadi ada sedikit. Tapi kebiasaan curhat seperti ini tidak baik menurut agama. Akan lebih baik kalau kita sendiri yang sabar. Oh, ini solusinya. Dia marah-marah itu, dia bicara itu karena saya yang terlambat pulang. Oh, tahu dia. Oh, gara-gara terlambat pulang ini. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pagi hari ini dengan terbuka menyampaikan tidak baiknya mengungkap aib keluarga, pasangan suami istri, atau bukan hanya suami istri ya. Kebiasaan dalam rumah tangga yang kurang itu tidak usah dikasih tahu orang. Tidak perlu. Karena yang bisa menyelesaikan sebenarnya adalah kekuatan kita sendiri. Ini kalau yang tertanam dalam rumah tangga begini, suami kuat, istri juga kuat, tahu kelemahannya. Misalnya tadi saya kasih contoh, istri kita itu seringkali marah karena lupa kasih tahu bahwa saya akan lambat datang. Ada kendala.
Mestinya diingat itu kalau terlambatnya tiba ke rumah gara-gara macet jalan, foto itu kirim lewat WA, macet jalanan. Oh tahu dia, nggak macam-macam pikirannya. Nah ini kalau disadari sebagai seorang suami misalnya, itu kan melegakan, akan tertanam rasa saling percaya ini. Nah di bagian akhir pemirsa sekalian saya mau sampaikan bahwa selain secara usaha manusia atau wawasan kita, suami dan istri untuk tidak mengungkap aib karena sangat rendah dan bukan merupakan solusi terbaik, bahkan menjadi ditertawai orang, bahkan peluang orang masuk menjadi pihak ketiga kalau kita ungkap ini ke orang, apalagi di media sosial. Masya Allah, media sosial itu sulit dihapus. Sementara marahnya kita mungkin satu hari satu malam kalau karena marah atau karena jengkel. Nah, usaha kita atas pengetahuan yang kita ungkap seperti ini, ada bagusnya juga kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemirsa sekalian, sebagai bekal di bagian akhir saya mau bacakan doanya seperti ini. Banyak pemirsa yang hafal. Cara yang paling mudah menenangkan seseorang agar dia bisa mendidik pasangannya, tidak membalasnya. Kalau itu perilaku suami, dia istri sabar. Lewat doa ini saja. Dia lebih memperbanyak doanya, atau sebaliknya, suami yang lebih sering pimpin doa ini. Mana doanya? Bismillah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta kepadamu al-afiyah. Apa itu afiyah? Kelonggaran. Keluasan. Afiyah. Makanya kita di masyarakat itu kan, semoga insya Allah sehat wal afiyah. Afiyah itu lebih melingkupi. Suasana yang membuat seseorang tidak merasa terbatas. Itu al-afiyah. Fid dunya wal akhirah, ya Allah, berikan kelapangan dalam urusan dunia saya dan akhirat saya. Jadi urusan dunia dan akhirat. Wa fi dini, dan dalam urusan agama saya. Wa duniyaya, dan urusan dunia saya, misalnya bisnis. Wa ahli, keluargaku. Wa mali, ya Allah, berikan kelapangan bagi keluargaku, dan mungkin yang punya harta ini, yang banyak nih, yang banyak kebunnya, yang banyak rukonya, al-afiyah. Allahumma stur awrati, ya Allah, stur, tutupi aurati, telanjang-telanjang, maksudnya kekuranganku, aib-aibku itu. Karena kita baik, kita gagah, kita disanjung, itu hanya karena aib kita masih tertutupi. Itu dia. Wa amin rawati, dan yang menjadi tanggung jawab saya, ini doa ini. Ya Allah, lindungi tanggung jawab saya ini, dibawa peliharaan saya, aib-aibnya anak. Mungkin masih banyak yang salah, aibnya istri, apalagi min aurati. Allahumma firni min baini yadayya, ya Allah, jaga saya dari depan saya, wa min khalfi, dari belakang, wa ayyamini, dari kanan, wa anshimali, dari kiri. Intinya pemirsa sekalian, dalam doa tadi ada yang menjadi kunci dari tema kita. Allahumma stur aurati, ya Allah, lindungi aib-aibku. Maknanya di situ, kalau kita mau dilindungi oleh Allah, maka lindungi aurat, aibnya keluarga. Jangan pernah senang untuk menceritakan, terpancing menyampaikan aibnya keluarga kepada orang lain, karena sama sekali itu tidak merupakan solusi terbaik. Di pertengahan tadi saya sampaikan, kalau itu dianggap sebagai curhat yang tidak penting yang begini ini. Mungkin ada hal lain yang bisa kita curhat, urusan kerja, urusan yang memang bisa ada masukan. Tapi kalau aibnya rumah tangga,
tidak penting. Misalnya utang. Walaupun ini bukan aib ya. Kalau disampaikan kepada orang untuk apa? Untuk apa? Adakah solusi? Mungkin iya. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan rezeki yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi. Khusus dalam aib keluarga, di tengah kita masih proses belajar, saling ada kekurangan. Disebabkan oleh kekurangan materi misalnya, oleh kekurangan cara kita, anak-anak kita mungkin belum soleh sehingga gaduh. Tidak usah dicerita ke orang. Tidak usah mencari kambing hitam bahwa si A salah ini. Doa saja yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita kuat berdoa, artinya kuat komitmen untuk menyelesaikan aib dalam rumah tangga kita. Dan kalau pasangan hidup kita tahu komitmen hati kita seperti itu, maka dia juga akan jaga. Yang berbahaya sesungguhnya adalah kalau semua pihak berlomba, sama-sama tidak ada yang mau kalah untuk menutupi aib pasangannya. Padahal ada hadis yang saya ungkap di awal tadi, tiba di rumah, berpasangan lagi, berfungsi lagi sebagai suami istri dalam hal biologis. Masya Allah. Itu menjadi bahan tertawaan. Tidak ada kehormatan, tidak ada haibah, tidak ada wibawa kita kalau aib-aib selalu dicerita kepada orang. Apalagi di media sosial. Sedikit-sedikit marahan. Posting status berikutnya mesra lagi. Apa ini? Nah, pagi hari ini kita mencoba mengangkat itu pemirsa sekalian, agar dalam berumah tangga yang kita wujudkan adalah menutupi sebagai tanggung jawab keluarga, ada tanggung jawab istri, ada tanggung jawab suami untuk sakinah bagi keturunan kita. Kuncinya saling faham dan saling menjaga aib masing-masing, kekurangan masing-masing. Biarlah ditahu dalam rumah tangga, karena mudah diselesaikan kalau hanya kita berdua dan dalam rumah tangga kita saja. Mudah-mudahan demikian pemirsa sekalian, di tengah banyaknya tantangan dalam hidup, dalam rumah tangga kita itu, tapi tetap tenang dengan kesabaran dan pendidikan keagamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.